Brand yang satu ini sepertinya memiliki tekad untuk mencerdaskan semua jenis perangkat elektronik di rumah tangga. Mulai dari yang canggih seperti kamera, hingga yang terlihat remeh-temeh seperti LED. Siapa lagi kalau bukan Bardi? Nah, kali ini Pical kedatangan lagi sebuah smart home device yang cukup unik dari Bardi, yaitu Bardi Standing RGB Flow Light. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical kembali lagi mereview sebuah device dari Bardi, yaitu Bardi Standing RGB Flow Light. Secara singkat sih, ini merupakan sebuah lampu LED berbentuk silinder yang terbagi menjadi beberapa bagian dan bisa kita fungsikan sesuai dengan kebutuhan kita. Pical nanti akan bahas mulai dari unboxing, isi paket penjualan, hingga penampakan, bahkan proses pairing dan juga pendapat pribadi Pical tentang produk ini. Untuk paket penjualan, tampaknya Bardi cukup konsisten nih, menanamkan DNA-nya kepada semua kemasan produk-produknya. Tidak terkecuali device Standing RGB Flow Light ini. Di sisi depan dan juga belakang, kita akan langsung dihadapkan pada penampakan produknya beserta dengan modelnya, yaitu Standing RGB Flow Light, dan juga kode modelnya, yaitu STD FLM RGB. Sedangkan di sisi sampingnya ini ada logo Bardi dengan tagline-nya yaitu Always in Control, beserta juga dengan websitenya. Ada juga nih beberapa logo smart apps yang mendukung produk ini seperti Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Google Assistant, dan juga beberapa aplikasi-aplikasi lainnya. Dan dalam paket penjualannya kita akan menemukan beberapa hal, yaitu sebuah standing flow light-nya yang sudah tersambung dengan base-nya, 3 buah modul flow light tambahan, sebuah remote control, adaptor listrik yang sudah menyatu dengan kabelnya, serta beberapa kertas petunjuk dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Secara desain, Standing RGB Flow Light ini tuh terlihat simple dan juga minimalis. Hanya berbentuk silinder dan berwarna putih bersih di seluruh permukaan bodinya. Bahkan untuk tombol on ataupun off-nya saja itu tidak disematkan Bardi pada device ini. Palingan cuma ada lubang untuk power input dan juga grill mikrofon pada sisi stand-nya. Secara dimensi, device ini masih terbilang compact ya, kalau dalam posisi standalone. Untuk base-nya sendiri ini memiliki diameter sekitar 8 cm dan juga 2,5 cm untuk diameter flow light-nya. Dan ini memiliki tinggi sekitar 37,5 cm dan bobot sekitar 587 gram. Sementara untuk modul flow light tambahannya sendiri ini masing-masing berukuran 39 cm untuk tingginya dengan diameter 2,5 cm dan bobot sekitar 79 gram. Tapi ketika seluruh flow light-nya ini tuh digabungkan jadi satu, maka ketinggiannya ini bisa mencapai hingga 144 cm dengan bobot 883 gram. Standing RGB flow light-nya ini sendiri menggunakan konsep modular di mana bagian-bagian dari flow light-nya ini bisa kita cabut ataupun pasang sesuai dengan kebutuhan kita. Masing-masing modul flow light ini sendiri dilengkapi nanti dengan pin konektor di kedua sisinya, sementara sambungannya sendiri mempergunakan konsep slot dan juga jepit. Nanti jepitan antar modulnya ini tuh kuat banget ya teman-teman. Jadi kalau udah kepasang semua, kayak agak males gitu mau cabutnya lagi. Konsep ini mungkin sengaja dibuat Bardi agar tiap modul flow light ini dapat tersambung secara pas dan juga secure gitu. Tapi Pical belum mendapatkan informasi apakah modul flow light ini tuh bisa dibeli terpisah atau enggak. Tapi kalau ada, mau buat apaan juga ya? Maksudnya mau dibikin monitor Monas gitu yang kayak panjang gitu. Dan untuk urusan daya, Standing RGB Flow Light ini sendiri dilengkapi dengan sebuah adaptor bertipe AC dengan voltage range dari 100 hingga 240 volt. Dan total daya yang digunakan sendiri adalah 10 watt dan akan mengecil jika modul-modul flow light-nya ini sendiri kita lepas. Karena memang masing-masing modulnya ini sendiri tidak bisa menyala sendiri jika tidak dipasangkan kepada base-nya. Dalam mempergunakan panel Standing RGB Flow Light ini sendiri, kita memiliki beberapa opsi untuk mengendalikannya. Yang pertama adalah dengan menggunakan remote control dari paket penjualannya. Remote control ini sendiri sudah dilengkapi dengan banyak sekali tombol sesuai dengan fungsinya. Mulai dari on-off, RGB setting, color brightness, color saturation, mode, dan juga speed adjustment. Tapi meskipun begitu, build quality remote-nya ini sendiri kayaknya seadanya gitu ya. Ukurannya cukup kecil dan juga memang terkesan ringkih.
Dan tombol-tombolnya juga nggak kliki gitu loh. Jadi kayak feedbacknya tuh kayak kurang mantap gitu lah kalau digunakan. Namun kalau kita mau kendali yang lebih advance, maka kita bisa mempergunakan aplikasi Bardi Smart Home yang ada di Android ataupun di iOS. Pastikan juga kita sudah punya account di Bardi Smart Home ya. Tapi kalau misalnya belum, ya gampang lah ya, nggak usah khawatir, kita bisa tinggal langsung register aja. Setelah aplikasi Bardi Smart Home ini sudah siap, kita harus jadikan lampu ini kepada mode pairing dengan cara mematikan dan hidupkan lampunya sebanyak 3 kali. Sampai nanti kalau misalnya tanda udah pairing tuh biasanya nanti lampunya akan blinking. Terus nanti tiba-tiba ada yang nanya, "Bang, cara matinya gimana? Kan nggak ada tombol powernya." Jangan sedih. Caranya gampang. Kita gunakan aja remote control yang disediakan. Tapi kalau buat Pical yang agak-agak barbar begini gitu ya, kayaknya Pical udah langsung cabut, pasang aja powernya ini sebanyak 3 kali. Nah, udah langsung deh mode pairing. Ya kan? Simple. Kayak si siapa? Kabilek mah nama prosesor ya. Nah, kalau lampu ini sudah masuk kepada mode pairing, aplikasi akan otomatis mendeteksi keberadaannya. Kalau di aplikasi Bardi di HP Pical, kedeteknya tuh sebagai corner light. Nggak tahu kenapa begitu, ya mungkin karena memang harusnya posisinya di corner gitu. Nanti selanjutnya kita tinggal klik Go to Add aja dan pilih SSD Wi-Fi teman-teman sekalian. Nanti kita cuma tinggal klik next dan proses pairing pun akan langsung dimulai. Silahkan kita tunggu aja sampai selesai dan kita cuma tinggal klik next, rename device-nya kalau misalnya kita memang perlu, dan kita langsung tinggal save aja dan klik done. Dah, selesai gitu doang. Nanti langsung muncul dia di home screen. Setelah kita udah selesai pairing, Pical akan bahaslah secara singkat ya, apa aja sih menu-menu yang akan teman-teman temukan pada aplikasi Bardi Smart Home, terutama untuk device ini. Yang pertama ada menu namanya dimmer, di mana ini adalah mode paling standar untuk lampu ini. Jadi cuma ada pilihan warna dan juga brightness levelnya aja. Yang kedua ini adalah menu mode, di mana ini adalah menu yang lebih dinamis, di mana di teman-teman sini tuh bisa memilih mode lampu sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Ada sekitar 9 mode yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, ini adalah namanya menu scene, di mana ini adalah menu preset untuk lampu ini yang bisa teman-teman gunakan untuk beragam keperluan. Ada 6 buah preset yang bisa teman-teman langsung pilih di dalam mode ini. Dan yang keempat adalah menu musik, di mana pada menu ini terdapat preset yang bisa teman-teman pilih, di mana flow light ini akan menyala dan juga berkedip gitu ya, sesuai dengan input suara yang diterima oleh internal mikrofonnya. Dan yang terakhir ini adalah menu timer, di mana di sini teman-teman bisa melakukan scheduling kapan lampu ini akan menyala ataupun akan mati. Sebenarnya secara keseluruhan gitu ya, untuk lampu ini sendiri sih memiliki tingkat kecerahan yang lumayan oke lah. Di ruangan yang cukup terang pun Pical bisa lihat bahwa lampu ini masih bisa bersinar dengan jelas. Sehingga ini akan menambah kemeriahan, terutama di kamar kita ataupun buat Pical dalam kasus Pical nih dalam studio ini. Sarannya sih memang ya, lampu ini kita arahkan kepada tembok gitu, biar lampunya kelihatan lebih luas. Sesuai dengan namanya tadi, yaitu corner light. Tapi ya balik lagi kepada selera kita masing-masing. Kalau misalnya kita mau langsung begini aja, juga nggak masalah. Tapi buat kita yang mungkin mau lebih imersif, arahin kepada pojok-pojok ruangan, maka akan jadi lebih mantap. Overall, menurut dapet pribadi Pical, Bardi Standing RGB Flow Light ini merupakan sebuah smart device yang bisa membuat ruangan kita jadi lebih meriah. Buat fansnya Star Wars nih, kalau punya lampu kayak gini tuh jadi kayak berasa punya pajangan lightsaber begitu. Unik dan juga good looking lah. Tapi pertanyaan utamanya, seberapa perlunya sih kita akan lampu ini gitu ya? Kalau buat Pical pribadi sih, selain untuk pajangan, tingkat kecerahannya juga cukup kok buat dipakai jadi sumber cahaya di ruangan tamu. Tapi desainnya memang agak kurang secure kalau menurut Pical, karena stand-nya terlalu kecil buat menyangga akan bodinya yang memang tergolong ramping dan juga tinggi. Jadi kalau kebetulan buka pintu ataupun jendela terus ada angin kencang, pasti ini bisa jatuh lampunya. Jadi kalau mau aman, mending dijadiin lampu meja aja dah. Modul tambahannya nggak usah dipasang, tapi kalau misalnya soal perlu atau enggaknya smart device ini, kembali lagi pada teman-teman deh. Kalau punya budget berlebih silahkan, karena lucu-lucuan aja gitu, cakep gitu ya. Tapi kalau enggak, kayaknya lebih mending lampu-lampu bohlam biasa. Untuk urusan harga, Bardi Standing RGB Flow Light ini sendiri dibanderol dengan harga Rp649.000 pada saat video ini Pical buat. Harga yang tergolong oke lah untuk kualitas begini. Namun kayaknya kalau buat Pical harus beli 2 ya. Jadi buat kayak di kiri dan di kanan gitu, biar sekalian gitu. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan Bardi Standing RGB Flow Light. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan untuk hit like dan jangan lupa share untuk teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi dan video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu picalmediagroup.com. Dan buat teman-teman sekalian, sekedar informasi, kalau buat kalian yang suka game retro, konsol, arcade gitu ya, bisa kunjungi channel kita, yaitu Pical Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, bisa kunjungi channel baru kita, yaitu PMT Fan. Jadi itu udah video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!
Oke. Setelah review kita langsung jadi lightsaber, guys. Atau nggak yang kayak apa sih, kayak di TikTok itu, I love you for infinity, oh, gitu kan.